Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekradisi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata dengan judul Nonton Bioskop Bersama Cewek yang Sudah Meninggal. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, kami mohon dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Pemirsa, kisah nyata ini kami dapat dari seorang narasumber sekaligus yang mengalami kejadian, bernama Bobby, nama asli, berusia 27 tahun. Beliau adalah warga Sukabumi yang bekerja di salah satu kota Bandung dan bekerja sebagai pegawai di salah satu dealer di Bandung. Jadi Bobby ini ngontrak di salah satu tempat di daerah Bandung, tempat untuk istirahatnya atau tempat sehari-harinya setelah pulang bekerja. Dan kisah nyata ini dialami beliau atau dialami Bobby sekitar 2 tahun yang lalu, sebelum beliau menikah dengan gadis pujaannya yang sekarang sudah dipersunting menjadi istrinya. Jadi pemirsa, kejadiannya waktu itu setelah pulang kerja, kadang Bobby boring atau lelah atau ingin mencari hiburan atau refreshing. Jadi di malam itu, tepatnya di malam Selasa pemirsa, jadi Bobby itu berniat untuk nonton film yang waktu itu memang sedang viral ke salah satu bioskop yang ada di kota Bandung tersebut. Awalnya Bobby akan nonton bioskop itu dengan sahabatnya yang juga ngontrak di salah satu tempat kontrakan di lingkungan tersebut. Namun si temannya tersebut tidak jadi untuk nonton film dan akhirnya Bobby nonton sendiri menggunakan sepeda motornya menuju ke salah satu bioskop yang ada di Bandung tersebut. Sesampainya di depan bioskop tersebut, di situ banyak sekali pengunjung yang mungkin sama akan menonton film tersebut. Di situ di antara gerombolan orang-orang yang akan menonton, Bobby melihat seorang perempuan yang sedang duduk, namun duduknya di tempat yang remang-remang, tidak seperti pengunjung yang lain yang bergerombol atau berbincang-bincang dengan teman-temannya. Namun si cewek tersebut atau si perempuan tersebut duduk sendirian, seolah tidak ada teman, dan juga duduknya di tempat yang tidak terlalu terang. Dan saat Bobby memandang dari si sosok perempuan tersebut, Bobby sangat kagum, sangat heran karena si perempuan tersebut berwajah cantik, menggunakan baju terusan warna putih bermotif bunga-bunga. Dan saat Bobby menatap si perempuan tersebut pun kembali membalas tatapan Bobby sambil tersenyum sedikit. Di situ Bobby sangat senang sekali karena ternyata si perempuan itu membalas tatapan Bobby sendiri. Nah singkat cerita pemirsa, karena pemutaran film akan segera diputar, akhirnya semua pengunjung yang datang ke bioskop tersebut masuk, termasuk Bobby. Dan setelah masuk di dalam bioskop, Bobby memilih tempat yang sepi atau hampir di barisan belakang pemirsa, tidak berada atau tidak duduk di barisan depan, karena di depan banyak sekali pengunjung yang lain yang sudah memadati atau memenuhi si kursi di bioskop tersebut.
Setelah Bobby duduk di belakang atau di barisan belakang, film pun diputar. Bobby pun matanya tidak henti-henti mencari si sosok perempuan yang tadi ditemukan di luar atau ditemui di luar. Nah, di situ akhirnya Bobby melupakan kejadian atau melihat cewek tersebut atau perempuan tersebut, dan Bobby pun mulai fokus ke film yang sedang diputar. Nah, pemirsa, setelah Bobby atau lagi asik nonton film atau konsentrasi ke film yang sedang diputar, tiba-tiba Bobby dikejutkan dengan kedatangan si perempuan yang tadi ketemu di luar. Di situ Bobby hampir kaget, namun Bobby pun senang karena perempuan tersebut bisa bertemu kembali dengannya, atau Bobby bisa melihat lagi si perempuan cantik tersebut. Akhirnya si perempuan tersebut pun senyum kepada Bobby dan duduk hampir berdekatan dengan Bobby, namun jaraknya hanya satu bangku. Jadi tidak begitu rapat sama Bobby, jadi ada jarak bangku satu, bangku kosong. Pemirsa, di situ Bobby sangat senang sekali dan Bobby mencoba bertanya atau menanya kepada si perempuan tersebut, namun si perempuan tersebut menjawabnya hanya dengan isyarat tanpa kata-kata. Awalnya Bobby menganggap si perempuan tersebut tidak bisa bicara, namun akhirnya Bobby yakin si perempuan itu bisa bicara karena saat Bobby bertanya atau menanyakan namanya, si perempuan itu menjawab bernama Intan. Yang tadinya Bobby menganggap si Intan itu tidak bisa berbicara, justru berbalik sebaliknya, pemirsa. Jadi si Intan itu justru ngoceh, banyak bicara, menceritakan pengalamannya, menceritakan tentang sekolahnya, menceritakan tentang kehidupannya, bahkan menceritakan tentang keluarganya. Nah, di situ Bobby justru semakin senang dengan si sosok perempuan tersebut yang sangat humble sekali, yang sangat berterus terang kepada Bobby meskipun baru malam itu perkenalannya, pemirsa. Singkat cerita, pemirsa, sekitar jam 10 malam film pun selesai diputar dan semua pengunjung juga keluar, termasuk Bobby dan si perempuan tersebut. Namun saat Bobby menyuruh si perempuan tersebut untuk berjalan di depan, justru si perempuan itu, si Intan itu, memilih berjalan di belakang Bobby. Nah, akhirnya mereka pun keluar dan saat itu Bobby menanyakan alamat dengan tujuan akan mengantarkan Intan pulang. Namun si Intan berkata, kalau mau mengantarkan, tolong antarkan aku ke rumah sakit di daerah Anu. Jadi begitu, pemirsa. Jadi si Intan itu meminta Bobby untuk mengantarkan Intan ke rumah sakit karena kata Intan sedang menunggui seseorang di rumah sakit tersebut. Namun saat Bobby bertanya siapa yang sakit atau yang dirawat di rumah sakit tersebut, Intan tidak menjawabnya, justru Intan hanya minta mengantarkannya ke rumah sakit tersebut. Saat itu hujan gerimis, pemirsa, dan Bobby tidak membawa yang namanya jas hujan. Lalu Bobby membuka jaketnya dan memberikan kepada Intan supaya kepalanya Intan itu ditutupi oleh jaket Bobby karena Bobby merasa kasihan perempuan dibawa di motor dengan hujan-hujanan. Namun awalnya si Intan menolak dan mengatakan tidak apa-apa meskipun basah, yang penting dia sampai ke rumah sakit. Namun karena dipaksa oleh Bobby, akhirnya si Intan mau menutupkan si jaketnya ke kepalanya dan akhirnya mereka pun menuju ke rumah sakit tersebut. Saat di perjalanan, Intan tidak banyak bicara, tidak banyak berkata-kata apa-apa lagi, dan justru Bobby hanya mencium aroma wangi dari tubuh si Intan tersebut. Nah, pemirsa, justru Bobby sangat heran sekali di saat membawa Intan atau membonceng Intan,
tidak dirasakan motornya membawa beban pemirsa. Jadi rasanya itu sangat ringan sekali. Karena kalau biasanya kata Bobby kalau membonceng atau membawa seseorang pasti terasa motornya membawa beban, namun saat membawa Intan tidak ada sedikit pun beban yang dirasakan di motornya oleh Bobby. Mungkin Bobby berpendapat mungkin karena Bobby terlalu senang, terlalu antusias membonceng perempuan cantik secantik Intan. Dan singkat cerita pemirsa, mohon maaf, singkat cerita akhirnya mereka pun sampai ke depan tempat parkir rumah sakit tersebut. Dan pemirsa, saat Bobby menawarkan diri untuk mengantarkan Intan ke dalam rumah sakit, sekaligus Bobby mau tahu siapakah keluarga Intan yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Justru Intan menolak untuk tidak ikut masuk, dan bahkan Intan memberikan alamat kepada Bobby, alamat rumahnya, dan Intan berkata, "Mas Bobby, kalau mau ketemu sama aku datanglah besok ke rumahku." Dan Intan pun menyebutkan alamatnya dengan jelas. Dan setelah itu, setelah Intan memberikan alamat kepada Bobby, Intan pun masuk sambil jaketnya masih tertutup di kepalanya. Namun Bobby merasa senang, tidak apa-apalah jaketnya dibawa sama Intan ke dalam rumah sakit supaya besok Bobby bisa beralasan ke orang tuanya Intan mau mengambil jaket, sekaligus berkenalan dengan orang tuanya Intan. Setelah Intan masuk ke dalam rumah sakit, akhirnya Bobby pun melajukan motornya untuk pulang ke kontrakannya. Dan sangat disayangkan pemirsa, saat Bobby sudah ke kontrakannya, Bobby sangat menyayangkan lupa meminta nomor handphonenya Intan pemirsa. Andainya punya nomor handphonenya Intan, pasti Bobby saat itu akan terus ngechat atau menelpon si gadis cantik bernama Intan tersebut. Namun alhamdulillahnya Bobby merasa senang karena sudah punya alamat lengkapnya, alamat rumah lengkapnya. Jadi besok Bobby berniat untuk datang ke rumah Intan tersebut karena kebetulan besoknya Bobby libur bekerja. Dan di malam harinya pemirsa, Bobby mengalami mimpi aneh. Jadi Bobby itu di dalam mimpinya bertemu dengan Intan, namun jaraknya terpisah oleh jurang pemirsa. Jadi Bobby berdiri di tempat ini dan Intan berdiri di depan Bobby, namun ada jarak yaitu jurang. Saat itu Bobby sangat merasakan rindu sekali, begitupun juga dengan Intan. Ingin sekali menggenggam tangan Intan, namun Bobby tidak bisa karena memang ada jurang yang menghalanginya. Awalnya Bobby menganggap atau merasakan aneh dengan mimpi yang dialaminya. Namun Bobby tetap beranggapan mimpi hanyalah bunga tidur pemirsa. Nah pemirsa, singkat cerita esok harinya sekitar jam 8 pagi Bobby sangat semangat sekali karena akan mendatangi rumah Intan yang memang alamatnya sudah Bobby ketahui. Nah saat itu Bobby pun berangkat menuju ke alamat tersebut. Dan singkat cerita sampailah Bobby di alamat yang dituju, dan saat itu Bobby memarkirkan motornya di depan warung di pinggir jalan raya. Lalu Bobby mencoba menanyakan alamat tersebut kepada pemilik warung, dan si pemilik warung itu menunjukkan di mana letak rumahnya alamat tersebut, dan ternyata rumahnya tidak jauh dari warung tersebut. Dan akhirnya Bobby pun berjalan masuk ke gang tersebut, dan ternyata pemirsa Bobby nyampe ke rumahnya, tepatnya rumah Intan, karena di temboknya tertera nomor rumah yang diberikan oleh Intan. Namun yang menjadi anehnya pemirsa, di situ banyak orang, ada tenda, dan juga masih banyak kursi di depan rumah Intan, dan ada bendera kuning. Di situ Bobby beranggapan
mungkin ada orang yang meninggal yang dirawat di rumah sakit, di mana malam kemarin atau malam tadi Intan menungguinya di rumah sakit. Dan Bobby beranggapan mungkin itu orang tuanya atau saudaranya Intan yang meninggal dunia. Lalu di situ Bobby mencoba bertanya kepada salah satu warga yang ada di depan rumah Intan, karena Bobby belum berani masuk ke rumah Intan tersebut karena takutnya di saat dalam keadaan duka cita terus Bobby masuk, takutnya akan mengganggu situasi yang sedang berduka. Nah, jadi saat itu Bobby bertanya kepada salah satu warga yang ada di depan rumah Intan, menanyakan, "Bu, mohon maaf, yang ini benar rumahnya Intan?" "Oh benar, A," kata si pemilik rumah tersebut. "Ya benar, A." "Terus itu yang meninggalnya siapa, Bu?" kata Bobby lagi kepada si warga. Lalu si warga berkata lagi, "Neng Intan, A." Nah, di situ pemirsa, Bobby sangat kaget, sekaget-kagetnya mendengar kalau yang meninggal itu adalah Intan. Di situ Bobby sempat termenung sebentar, lalu mencoba bertanya lagi kepada si ibu untuk meyakinkan apakah benar yang meninggal itu Intan. Ternyata si warga itu membenarkan, ya, Intan meninggal di rumah sakit karena mengalami kanker otak, sudah stadium akhir, koma selama 3 hari 3 malam di rumah sakit yang memang disebutkan oleh warga itu rumah sakit yang pernah didatangi Bobby saat mengantarkan Intan ke rumah sakit tersebut. Terus si Bobby coba bertanya lagi kepada si warga, "Terus meninggalnya kapan, Bu?" Terus si warga berkata lagi, "Meninggalnya tadi malam sekitar jam 9 malam di rumah sakit." Di situ Bobby benar-benar kaget pemirsa, sekaget-kagetnya, karena malam tadi sekitar jam 11.10, jam 11-an Bobby masih bersama Intan di salah satu bioskop, dan bahkan Bobby sempat mengantarkan Intan ke rumah sakit tersebut sekitar jam 10. Sedangkan kata warga, Intan itu meninggal dunia di rumah sakit sekitar jam 9 malam. Di situ Bobby sangat kaget sekali hatinya dan pikirannya berkecamuk pemirsa, karena penasaran antara benar dan tidak kalau yang meninggal itu Intan yang bertemu tadi malam di salah satu bioskop. Di situ Bobby duduk sejenak, melamun sejenak, berpikir karena rasa tidak percayanya. Setelah Bobby merenung sejenak, lalu Bobby menceritakan pengalaman bertemunya dengan Intan kepada si warga tersebut. Di situ Bobby menceritakan pertemuannya dengan Intan di salah satu bioskop, bahkan mengantarkan Intan pulang ke rumah sakit. Nah, di situ pemirsa, si warga pun sangat heran sekali dengan apa yang dialami atau kejadian yang dialami oleh Bobby. Nah, waktu itu pemirsa, si warga tersebut saking kagetnya atau saking anehnya mendengar cerita dari Bobby, lalu si warga tersebut mengajak Bobby untuk mendatangi makamnya Intan. Dan di perjalanan menuju makam memang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Bobby pun menceritakan sempat meminjamkan jaket karena waktu pulang dari bioskop kepala Intan atau rambut Intan basah oleh gerimis air hujan. Jadi Bobby meminjamkan jaket dan menutupkan ke kepalanya Intan. Nah, mereka pun akhirnya pemirsa beberapa menit kemudian sampai ke pemakaman, dan jelas terlihat di situ Bobby sangat kaget karena di makam yang masih merah, yang masih baru itu, Bobby melihat foto Intan yang terpampang di depan makam tersebut. Di situ Bobby sempat meneteskan air mata, meskipun pertemuannya hanya 1 malam namun sangat membekas di hati Bobby pemirsa.
Nah, di situ lalu Bobby pun melihat jaketnya yang tergantung di salah satu pohon kecil, pohon bougainville atau pohon bunga kertas, pemirsa, tergantung di situ. Nah, disitulah pemirsa, jadi si warga pun percaya dengan apa yang diucapkan Bobby bertemu dengan Intan kepada si warga tersebut. Dan pemirsa, si warga pun sempat meneteskan air mata, pemirsa, karena kejadian yang dialami Bobby. Lalu Bobby dan warga pun langsung membacakan doa buat Intan. Dan setelah Bobby mengambil jaket, Bobby pun sempat meneteskan air mata saat meninggalkan si makam tersebut. Dan Bobby berkata kepada Intan, "Semoga kamu tenang di sana, Intan. Semoga kamu mendapatkan kebahagiaan dan disayang dalam pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Bobby pun setelah mengambil jaket yang tergantung di kembang bougainville, mereka pun pulang. Lalu si warga tersebut berkata kepada Bobby, "Neng Intan itu adalah sosok cewek yang sangat baik sekali, ramah sekali kepada siapapun, dan tidak pernah yang namanya punya pacar, meskipun Neng Intan itu sudah berusia 21 tahun. Namun warga pun belum pernah yang mendengar kalau Intan punya pacar, karena memang Neng Intan itu fokus sekolah dan fokus berobat karena mempunyai kanker otak." Dengan kejadian itu, pemirsa, si Bobby setiap hari melamun, memikirkan kejadian, bukannya melamun karena patah hati, namun memikirkan kejadian kok bisa orang yang meninggal atau arwahnya berkeliaran, bahkan berkenalan dan nonton bioskop bersamanya. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami Bobby yang diceritakannya kepada kami 3 hari yang lalu. Beliau menceritakannya karena memang kami kenal dengan temannya Bobby sendiri, pemirsa. Jadi si Bobby itu menceritakannya kepada temannya, lalu si temannya menceritakannya kepada kami, dan kami pun sudah minta izin kepada Bobby, dan Bobby pun mengizinkan kami untuk menceritakannya sebagai kenang-kenangan. Nah, pemirsa, kami doakan semoga Intan diberikan lapang kuburnya, diterima iman dan juga Islamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah pemirsa cerita yang kami ceritakan, kisah nyata dari narasumber bernama Bobby. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga ini menjadi tuntunan bagi kita semua. Karena memang yang ada di sekitar kita bukan hanyalah manusia, jadi bangsa lain pun ikut berada di sekitaran kita. Sampai di sini dulu pemirsa kisah ceritanya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami, yang selalu menonton video kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.